pengertian SPLTV, SPLTV ini adalah sebuah sistem persamaan linear yang melibatkan 3 variabel yang berbeda. Untuk umumnya ini yaitu AX tambah BY tambah CZ sama dengan D, di mana A, B, C, dan D adalah sebuah bilangan atau bilangan real. Yang namanya sistem persamaan artinya lebih dari satu persamaan. Sistem persamaan linear 3 variabel artinya ada beberapa persamaan yang memiliki 3 variabel. Nah, untuk menyelesaikan ini minimal kita harus punya persamaan sebanyak variabel. Di sini karena 3 variabel, berarti untuk penyelesaian atau menghitung nilai X dan Y dan Z, nilai variabelnya, maka jumlah persamaannya juga harus 3. Di sini X, Y, dan Z dari bentuk umum di bagian kiri kotak berwarna putih itu dinamakan variabel, kemudian A, B, C dengan indeks 1, 2, 3 dinamakan koefisien dari variabel. Kemudian D1 sampai D3 itu dinamakan konstanta. Untuk menghitung ini sebenarnya ada beberapa cara. Di video ini kita batasi hanya mengenai menghitung penyelesaian SPLTV dengan metode eliminasi substitusi. Oke. Sebenarnya ada beberapa metode lain seperti menggunakan determinan matriks dan lainnya. Sekarang kita lihat bagaimana penyelesaian SPLTV dengan menggunakan metode eliminasi. Yang pertama itu kita eliminasi pasangan 1, kedua eliminasi pasangan 2. Nah, di sini kita kan punya 3 persamaan, jadi kita bikin dalam bentuk berpasangan. Kemudian kita eliminasi hasil 1 dan hasil 2, dan terakhir kita substitusi atau dalam kata kuncinya itu masuk naik. Jadi di sini itu langkah-langkah atau kata kunci yang harus kita lakukan. Agar lebih jelas kita lihat dalam bentuk contoh soal. Misalkan kita memiliki sistem persamaan linear 3 variabelnya itu X tambah Y dikurang 3Z sama dengan 2. Di bawah bisa dilihat. Nah, akan dicari itu nilai X, Y, dan Z. Sebagaimana langkah 4 kata kunci langkah tadi, yaitu eliminasi pasangan 1, eliminasi pasangan 2, eliminasi hasil 1 dan 2, dan sistem masuk naik. Nah, sekarang kita ambil atau kita namakan ini sebagai persamaan 1, persamaan 2, dan persamaan 3. Langkah pertama, eliminasi pasangan 1. Nah, di sini bebas memilih pasangannya, mau menggunakan pasangan 1-2, 1-3, atau 2-3. Di sini kita akan ambil pasangan 1-2 ya. Jadi di sini kita punya X tambah Y dikurang 3Z sama dengan 2. Lalu ada 3X kurang 2Y ditambah, ini Z ya, dikoreksi, Z sama dengan 6. Oke. Nah di sini kita eliminasi, kita tetapkan mau menghilangkan sebuah huruf. Misalkan di sini kita mau mengeliminasi Z, Z-nya akan dieliminasi. Oke. Nah, artinya untuk Z-nya kita harus mengalihkan sebagaimana mengeliminasi pada SPLTV atau persamaan linear 2 variabel. Oke. Dari hasil ini diperoleh X tambah Y kurang 3Z sama dengan 1. Lalu baris keduanya akan menjadi 9X dikurang 6Y ditambah 3Z sama dengan 18. Ini 2 ya. Lalu kita eliminasi Z-nya, karena Z-nya berbeda tanda maka kita gunakan tanda tambah menjadi 20. Ini adalah 10X, ini menjadi 5Y. Kemudian kita ikuti langkah kedua, itu kita akan eliminasi pasangan 2. Langkah kedua,
Berarti pasangan kedua kita boleh mengambil 13 atau 23 dengan ketentuan harus mengeliminasi Z-nya lagi. Oke, di sini mau diambil misalkan pasangan 23 dengan mengeliminasi Z. Nah, persamaan kedua itu 3X kurang 2Y ditambah Z sama dengan 6. Lalu X dikurang 2Y ditambah 4Z sama dengan 3. Oke, meskipun di sini ada Y yang sama, tetapi karena tujuan kita adalah Z, maka ini harus disamakan koefisiennya dengan mengalihkan bilangan terbalik. Di sini koefisien Z-nya 1 di bawah 4, maka di sini dikali 41. Lebih simpelnya aja ya. Lalu dikalikan baris pertama dikalikan 4, jadi 12X dikurang 8Y ditambah 4Z sama dengan 24. Baris kedua dikalikan 1 semua, jadi X dikurang 2Y ditambah 4Z sama dengan 3. Lalu kita kurangkan karena tanda pada Z sama. Oke, ini akan menjadi 21. Ini menjadi negatif 6Y, ini menjadi 11X. Nah, dari hasil ini kita masuk ke langkah ketiga. Untuk langkah ketiga itu mengeliminasi pasangan 1 dan 2. Hasil dari 1 dan 2 ya. Hasilnya tadi 10X dikurang 5Y sama dengan 20. Sementara di sini 11X dikurang 6Y sama dengan 21. Oke. Di sini kita mau mengeliminasi apa saja terserah. Ya, kita eliminasi Y-nya. Nah, akan lebih mudah kalau kita sederhanakan koefisien yang bagian atas karena berupa kelipatan 5 ya. Di sini dibagi 5 lalu dikali 6 biar sekalian sama dengan koefisien bagian bawah dengan tujuan menghilangkan Y. Jadi di sini kita gunakan perkalian 1. Oke. 10 bagi 5 kali 6. Berarti di sini dapat 12X kurang 6Y 24. Lalu 11X kurang 6Y sama dengan 21. Oke, ini kita kurangkan berhubung tanda Y-nya sama. Ini 3, negatif 6Y dikurang 6Y habis. 12X dikurang 11X, tambahnya X. Berarti sudah ketemu X3. Kita lanjut ke langkah keempat, artinya masuk naik. Dari hasil X sama dengan 3, kita masuk ke salah satu persamaan di sini. Terserah, diambil salah satunya. Jadi mau ngambil 11X dikurang 6Y sama dengan 21. Jadi 11 kali 3 kurang 6Y sama dengan 21. Ini 33 dikurang 6Y sama dengan 21, negatif 6Y, 21 kurang 33, 21 dikurang 33, ini didapat nanti negatif 12 sehingga diperoleh Y-nya sama dengan 2. Setelah menemukan Y2, lalu masuk naik lagi. Jadi masuk naiknya sekarang ke soalnya. Dari 3 persamaan ini silakan dipilih salah satu. Nah, di sini kita ambil persamaan pertama, itu X tambah Y kurang 3Z sama dengan 2. Kemudian X-nya kita sudah ketemu 3, Y-nya 2 dikurang 3Z sama dengan 2. Ini 5 dikurang 3Z sama dengan 2, negatif 3Z sama dengan 2 kurang 5 dan Z ditemukan 1.
Itu untuk penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel dengan metode eliminasi dan substitusi. Jadi kata kuncinya ada 4 ya. Di atas eliminasi pasangan 1, di mana pasangannya terserah, eliminasi pasangan 2, lalu eliminasi hasil 1 dan 2, kemudian gunakan teknik masuk naik ya. Ada beberapa bentuk soal lain, nah mungkin akan ditemukan dalam bentuk pecahan seperti ini. Dalam bentuk soal seperti ini, hal pertama yang dilakukan dengan memisalkan 1 per X sama dengan A, 1 per Y misalkan B, dan 1 per Z sama dengan C. Sehingga nanti kita akan mendapatkan persamaan yang telah dimisalkan menjadi A ditambah B ditambah 3C sama dengan 9, lalu A ditambah 3B ditambah C sama dengan 7 per 3, dan dilanjutkan menjadi yang persamaan ketiganya 3A ditambah B ditambah C sama dengan 7. Nah, jika sudah memperoleh persamaan seperti ini, ya, kita lanjutkan dengan metode yang sama dengan contoh sebelumnya. Kemudian bentuk soal lain itu bisa berupa soal cerita. Ali Badar Charlie berbelanja di sebuah toko buku. Ali membeli 2 buah buku tulis dan seterusnya sampai ke bawah, silakan dibaca. Nah, untuk soal seperti ini kita agar lebih memudahkan, lebih baik dibikin tabelnya ya. Berarti ini ada Ali, Badar, Charlie. Nah, buku tulis kita misalkan dengan X, pensil dengan Y, dan penghapus dengan C. Nah, kemudian kita lihat untuk kasus Ali, 2 buku tulis berarti 2X, sebuah pensil berarti 1Y atau boleh ditulis Y, dan sebuah penghapus 1Z. Dia membayar 4.700. Kemudian dilanjutkan dengan Badar, 1 buku tulis, 2 pensil, dan sebuah penghapus 4.300. Kemudian dilanjutkan oleh Charlie, 3 buku tulis, 2 buah pensil, dan sebuah penghapus 7.100. Nah, di sini Anda telah memiliki 3 persamaan, dan untuk kelanjutannya itu bisa dilakukan teknik yang sama. Nah, untuk pengecekan hasil ada cara yang lebih mudah, kita bisa menggunakan kalkulator secara online. Oke, untuk penggunaan kalkulator secara online, isinya 2016-08 kalkulator persamaan linear 3 variabel, atau linknya nanti ada di deskripsi. Nah, di sini kita tinggal memasukkan variabel dan konstantanya, konstanta dan koefisiennya ya. Variabelnya dimisalkan dalam X, Y, Z. Nah, kita lihat dengan contoh soal yang tadi, itu kita punya X tambah Y kurang 3Z, artinya di sini koefisien X-nya 1, Y-nya 1, Z-nya negatif 3. 1 negatif 3, karena di sana 3Z, hasilnya 2. Lalu ke bawah ini persamaan hasilnya 6, 3, terus 3, negatif 2, 3 negatif 2 dan 1, lalu 1 negatif 2 dan 4. Nah, sekali lagi kalau kita perhatikan di sini ya, yang diambil adalah koefisiennya. Persamaan pertama, koefisiennya 1, 1, min 3,
sama dengan 2. Nah, itu yang diisikan di kolom tersebut. Lalu untuk memulainya atau untuk melakukan perhitungan, kita tinggal melakukan hitung, sehingga sudah didapat itu nilai X3, nilai Y2, dan nilai Z1. Itulah untuk penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel.